Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka dengarlah selalu panggilannya, agar kita selalu menjadi gereja yang mengikuti segala kehendaknya. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah. Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi boleh ya, saya pengen dengar suaranya Bapak Ibu pagi ini, semangat. Selamat pagi.
Iya. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu yang beribadah di kanal YouTube. Mungkin boleh sambil di chat juga ya mengucapkan menyapa secara online selamat pagi kepada seluruh umat yang hadir melalui YouTube. Hari ini kita juga bersyukur kalau GKI Taman Aries boleh menginjak usia yang ke-31 tahun. Jadi selamat ulang tahun buat kita semua Bapak Ibu. Luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu. Pada hari ini mari kita nyatakan syukur kita bersama dengan mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dengan tema bertumbuh sebagai pribadi yang berintegritas. Mari kita bersama menyaksikan warta lisan berikut ini. Mari kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God Gabungan Small Wilayah pada hari Selasa 7 November 2023 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang, dalam usia indah. Pada hari Jumat, 10 November 2023, pukul 10 pagi. Baik secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Kebaktian Syukur 31 tahun GKI Taman Aries. Puncak acara Hari Ulang Tahun GKI Taman Aries akan diselenggarakan pada Minggu 5 November 2023 dalam kebaktian ketiga jam 17 dengan tema Keep Growing, Keep Inspiring. Kebaktian 1 dan 2 tetap diselenggarakan menggunakan liturgi minggu biasa dengan suasana penuh syukur. Mari kita rayakan dengan sukacita dan syukur. Jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries pada hari Minggu 12 November 2023 dalam kebaktian sore jam 17 kita akan mengadakan ibadah kebangsaan dengan tema Memahami Panggilan Gereja dalam Pemilu 2024. Pelayan firman oleh Pendeta Dr. Hariman Tatiana Kota Master of Theology. Akan dibuka ruang tanya jawab setelah khotbah. Mari kita menghadirinya sebagai bagian dari pendidikan dan kepedulian kita menghadapi tahun politik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, papa mama. Tak terasa di penghujung tahun, kita kembali mengadakan Minggu Gembira. Sekolah Minggu GKI Taman Aries akan mengadakan kebaktian Minggu Gembira 2023 untuk adik-adik dari kelas Batita hingga kelas 7 yang akan dilaksanakan pada Minggu 12 November 2023. Ruang Sekolah Minggu GKI Taman Aries lantai 2 dengan tema Musa Diselamatkan. Kebaktian Minggu Gembira pastinya menyenangkan karena kita akan bermain game dan kuis Alkitab juga. Yuk kita berkumpul dan bersukacita di kebaktian ini bersama-sama. Sampai bertemu nanti, adik-adik terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Papa Mama, Oma Opa, ada kabar gembira. Sekarang latihan paduan suara anak GPC menjadi hari Minggu loh. Mulai tanggal 12 November 2023, latihan diadakan setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi anak-anak bisa latihan sebelum atau sesudah ikut sekolah minggu. GPC kelas besar untuk anak-anak kelas 3 sampai dengan kelas 8 dan GPC kelas kecil untuk anak-anak TKA sampai dengan kelas 2. Latihannya cuma sebentar kok. Papa Mama bisa menunggu anak-anak latihan sambil jajan di depan gereja. Yuk, ajak anak-anak bergabung bersama, memuji Tuhan lewat bernyanyi. Sampai jumpa! Komisi Ibadah mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua yang terpanggil untuk melayani
sebagai pemandu pujian, pemusik, kameramen, operator PPT, video switcher, dan penyambut jemaat untuk bergabung melayani pada ibadah umum GKI Taman Aries. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara semua dapat menghubungi Ibu Esther dan Saudara Yunika di nomor yang tertera di bawah ini. Mari melayaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat yang terkasih, di hari yang penuh syukur ini, marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita bersama menaikkan syukur dan sembah kita kepada Kristus, Sang Kepala Gereja yang Maha Besar. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, kemuliaannya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Umat dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh, kasih setia-Mu berlimpah terus, ya hari pembela dan kawan kudus. Maha besar kata kasih-Mu, malaikat negeri pujian merdu, pun kami manut-Mu kecil dan lemah, menangkan pujian serta penyembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Boleh kita ucapkan kanan kiri kita, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Wah, ketutup bunga saya. Ibu, bapak, dan saudara semua umat terkasih, hari ini tentu bukan pribadi-pribadi kita yang berulang tahun, tapi beneran ada yang ulang tahun nggak hari ini? Ada? Oh, Pak Yosep ya. Wah,
Mungkin Pak Yosep ada kebaktian 2 kali ya mungkin ya. Tapi hari ini juga kita semua bersama-sama berulang tahun karena kita hari ini mensyukuri penyertaan Tuhan atas kehidupan GKI Taman Aries. Sudah 31 tahun tepatnya sejak tanggal 2 November 1992 Tuhan menyertai langkah gerejanya. Sesungguhnya kitalah pribadi-pribadi selaku umat GKI Taman Aries yang merasakan langsung penyertaan Tuhan atas gerejanya. Jika gereja diibaratkan sebagai bahtera, maka kita adalah penumpangnya yang diteguhkan, menyaksikan sang nahkoda itu memimpin jalannya bahtera ini, gereja ini melewati laut yang seram sekalipun. Maka di hari ulang tahun GKI Taman Aries, marilah kita merenung. Sudahkah pertambahan usia pelayanan gereja membuat kita juga mau melabuhkan diri pada Kristus Sang Nahkoda Gereja? Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan Aladin. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Umat yang terkasih, bagai sebuah bahtera yang memiliki banyak awak, gereja pun terdiri dari banyak anggota. Satu sama lain punya peran yang beragam. Ada yang jadi pendeta, penatua, paduan suara, umat, penyambut jemaat, multimedia, koster, dan sebagainya. Ada banyak peran, tetapi semua sama-sama berkarya dan melayani untuk melakukan misi Allah. Sudahkah kita mengambil peran tersebut di dalam gerejanya? Atau justru kita malah hanya menunggu untuk dilayani dan sekadar menuntut agar dahaga kita dipuaskan? Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan
Ya, kita adalah gereja itu sendiri. Namun kadangkala situasi ini hanya menjadi status. Kita bangga menjadi bagian dari gereja, bagian dari GKI Taman Aries yang terus bertumbuh. Kita bangga pada anugerah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan pada kita. Tetapi ketika ada yang tidak beres, kadang kita hanya suka mengeluh. Kadang kita hanya ikut maunya sendiri, mengkritik dan bahkan sok tahu. Kita bangga dengan status sebagai gereja, tapi kita tidak sungguh-sungguh menjadi gereja. Kita saleh, tetapi masih berani untuk berbuat salah. Kita takut akan Tuhan, tetapi tidak hormat pada sesama. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi gereja yang berintegritas? Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga bertujuan menjadi makin jahat. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Sang Kepala Gereja, ampunilah jika selama ini kami tidak memiliki integritas untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi gereja yang semakin dewasa. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kesalehan hanya menjadi kebanggaan diri dan tidak menjadi panggilan diri untuk menjadi berkat sebagaimana Engkau berkehendak. Ampunilah kami jika kami tidak sungguh-sungguh menempatkan-Mu sebagai nahkoda hidup kami. Karena terkadang kami hanya mau mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kemauan kami. Dan ajarlah kami menghargai pengampunan-Mu saat kami mau terus berjalan bersama Tuhan, untuk terus bertahan dan berteguh, menjadi gereja yang terus bertumbuh, sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, di dalam iman dan percaya pada karya keselamatan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mereka yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh.
bapak dan saudara semua, Allah yang maha kasih selalu menolong kita melalui kehidupan yang Ia beri, agar kita semakin bertumbuh sebagai pribadi-pribadi gereja yang berintegritas dan menjadikan Kristus sebagai batu penjurunya. Yesaya 43 ayat 1 menyatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan bahwa sebagai gereja kami adalah kaum yang Engkau panggil keluar dari malam yang penuh duka untuk datang kepada sebuah langit yang penuh terang, cerah, dari kegelapan yang kelam menuju pada terang yang ajaib. Dan kiranya firman hari ini di hari yang penuh syukur ini membuat kami bisa semakin menyadari panggilan kami sebagai gereja. Kiranya batu penjuru gereja, Yesus Kristus, menolong dan membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Mika 3 ayat 5 sampai dengan 12. Mika 3 ayat 5 sampai dengan 12
menurut TB2. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Apabila ada yang dikunyah gigi mereka, mereka menyerukan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi kelam bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan mendapat celah. Mereka sekalian akan menekap mulut, sebab tidak ada jawaban dari Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Dengarlah ini, hai para pemuka kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan semua yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka katanya bersandar pada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, malah petaka tidak akan menimpa kita? Oleh sebab itu, gara-gara kamu, Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
fungsi. Mengapa kau membuang aku ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam impian musuh-musuh? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, dan Allahku. Suruh terang-Mu datang, supaya aku dituntun. Dibawa ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Maka pergi ke Mesbah menghadap Engkau ya Allah, bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, dan Allahku. Bacaan yang kedua dari surat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai ke-13. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat.
Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara semua, kalau ditanya seberapa penting sih integritas buat hidup kita? Levelnya berapa tuh Bapak Ibu? Apakah penting banget, penting bingits? Atau ya standar-standar saja? Kayaknya ya kalau orang yang mungkin Bapak Ibu yang punya perusahaan atau punya anak buah, mungkin integritas itu menjadi salah satu poin ya, yang penting untuk maksudnya kalau punya anak buah ada lamaran, wah ini anak, ini orang berintegritas nggak, punya integritas nggak? Dan bahkan sepengetahuan saya, banyak juga perusahaan atau lembaga yang menjadikan kata integritas itu menjadi core value-nya gitu ya, menjadi ini nilai utama yang dijunjung oleh perusahaan ini. Sebaliknya, bagi kita yang mungkin jadi anak buah, kita yang punya pimpinan, kita juga tentu senang dong ya punya pimpinan yang punya integritas. Nggak usah jauh-jauh ngomongin perusahaan. Ini yang lagi hangat-hangat pemilu, wah gitu ya. Pemilihan umum, tentu sedapat mungkin kita pengen memilih calon pemimpin yang memiliki integritas, yang enggak hanya gombal, yang enggak hanya cuman mengucap janji-janji yang manis. Ibu, Bapak, dan saudara semua, seorang ahli tentang ilmu manajemen, tentang ilmu kepemimpinan yang bernama Warren Bennis, dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Integritas adalah fondasi yang harus kita bangun jika kita ingin mengembangkan kepercayaan yang dalam. Jadi Warren Bennis pernah mengatakan gitu ya, bahwa memang kenapa hal itu penting gitu ya. Kenapa seorang pemimpin pengen anak buahnya berintegritas, kita juga pengen pemimpin-pemimpin kita memiliki integritas. Karena ini mau bicara soal kepercayaan. Orang yang punya integritas layak untuk dipercaya, layak untuk mendapat kepercayaan. Orang pribadi-pribadi yang punya integritas layak untuk mendapatkan mungkin otoritas dan sebagainya. Dan oleh karena itu Ibu, Bapak, dan saudara semua, tidak heran jika Injil hari ini yang kita baca, Tuhan Yesus juga seolah mengajak murid-muridnya, kalau kita lihat di ayat 1 dan 2. Yuk kita lihat para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus bercerita bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi ini sudah duduk di kursi Musa. Kursi Musa itu kursi apaan sih Bapak Ibu? Jadi kursi Musa itu adalah di depan Bait Allah, di depan rumah ibadat terdapat kursi untuk seorang rabi mengajar orang-orang di sekitarnya. Dan Yesus berkata, lihat orang Farisi dan ahli Taurat. Dan bukan menjadi rahasia lagi, tapi udah jadi rahasia umum. Orang-orang Yahudi
merasa orang-orang Yahudi tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat berbeda dari apa yang diajarkannya. Di ayat 3, Yesus berkata pengajarannya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Tidak berintegritas. Dengan kata lain, Yesus sesungguhnya ingin bertanya kepada para murid, apakah layak untuk mempercayakan otoritas kursi Musa itu? Apakah layak untuk mempercayakan otoritas pengajaran pada mereka yang mereka yang tidak memiliki integritas? Apakah layak? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu, Ibu Bapak dan Saudara semua. Biarlah kita jawab masing-masing, apakah layak menundukkan seseorang yang tidak memiliki integritas di dalam kursi Musa? Tapi ada fakta yang menarik. Ada fakta menarik lainnya dari tindakan Yesus. Jauh setelah Yesus mengatakan hal ini kepada para murid. Ketika Yesus di penghujung hidupnya di dunia sebelum ia naik ke surga. Dan bahkan setelah Yesus naik ke surga, apa justru yang dilakukan oleh Yesus? Yesus justru mempercayakan otoritas pengajaran, otoritas rasuli kepada siapa? Kepada para murid yang sebenarnya integritasnya masih dipertanyakan. Coba kita bayangkan. Ia mempercayakan otoritas rasuli kepada siapa? Itu kira-kira siapa tuh yang sebelah kiri yang bajunya kuning, jubahnya kuning, penjala ikan, Petrus. Kira-kira kita pertanyakan integritasnya kenapa? Karena Petrus baru menyangkal Tuhan Yesus. Baru ngomong, Tuhan aku sedetik pun tidak akan meninggalkanmu. Begitu Yesus ditangkap, oh ini muridnya. Enggak, integritasnya dipertanyakan. Satu lagi, kira-kira siapa tuh? Yang jubahnya hijau tua. Seorang yang berasal juga dari orang Farisi dan ahli Taurat, bahkan sejarah mencatat dia adalah salah satu pemimpin orang Farisi dan ahli Taurat. Dia adalah Saulus. Paulus yang berubah namanya jadi Paulus. Apa yang kita tahu tentang Saulus dan Paulus? Dia diberikan otoritas untuk pekabaran Injil oleh Yesus. Apakah berintegritas? Oh, Pak Gusti langsung gitu ya. Mempertanyakan. Ini beneran mungkin kalau kita juga. Rasanya saya pernah khotbahin ini gitu ya di mimbar ini. Rasanya kalau kita dibilang siapa pemimpin yang sekarang? Paulus. Hah? Paulus? Kita akan mempertanya itu orang gak punya integritas, itu orang gak bisa jadi teladan. Tapi itu yang ternyata kejadian. Itu yang terjadi. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua jika diteruskan. Otoritas rasuli, otoritas pengajaran. Pekabaran Injil mewujudkan misi kerajaan Allah diberikan kepada siapa? Kepada gereja, kepada kita. Apakah memang kita adalah pribadi-pribadi yang juga sudah memiliki integritas, sudah layak menjadi teladan? Saya gak mau menyeragamkan jawaban, biar jawab masing-masing. Tapi saya ingin bersaksi, bercermin pada diri sendiri Bapak Ibu. Saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pendeta, peran yang Tuhan berikan di dalam mewujudkan misi kerajaan Allah. Tapi saya bertanya-tanya, apakah memang saya juga udah memiliki integritas itu? Saya langsung teringat dengan khotbah minggu lalu. Walau saya nggak khotbah di sini, tapi temanya kurang lebih sama. Mengasihi diri sesama dan diri sendiri. Wah, ada satu bagian gitu ya. Mengasihi diri sendiri, kita harus sayang sama diri kita, sama apa yang telah Tuhan beri. Itu langsung
gue ngomongin gini di depan mimbar, tapi apakah benar saya udah menyayangi diri sendiri ya? Ngomongin menyayangi diri, menyayangi badan, katanya harus olahraga. Tapi saya juga olahraganya masih sebatas kardio. Wah keren Pak itu kardio. Bukan, kardio itu karena diojok-ojok. Alias karena dipaksa. Gimana saya mau ngomongin, ayo kita mengasihi diri sendiri, tapi apa? Perbuatan sendiri masih ada di dalam pertanyaan itu. Menjadi pribadi yang berintegritas, masih usaha, masih terus berlatih. Ketika berlatih, berhasil terus gagal lagi. Bangkit lagi, jatuh lagi. Dan bukankah itu dinamika kehidupan beriman? Namun di tengah refleksi tersebut, saya sungguh-sungguh menyadari apa yang dikatakan oleh penyair Kidung Jemaat 387 kalau nggak salah. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya bagiku. Saya heran. Kok Tuhan terus mempercayakan pekerjaannya, pekerjaan misinya kepada kita. Kepada kita yang sesungguhnya integritasnya pun masih dipertanyakan. Kita yang sering lengah, kita yang sering jatuh. Tapi kok Tuhan tetap mendapatkan memberikan kepercayaan ini. Kita yang pernah gagal, kita yang pernah tersandung. Kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan bahkan ibu bapak dan saudara semua ketika hari ini kita merayakan. Mensyukuri 31 tahun penyertaan GKI Taman Aries. Ini bukan sekadar ulang tahun lembaga gitu, gereja sebagai organisasi. Ulang tahun kita semua yang tadi saya sebutkan di kata pembuka. Kita yang pernah terjatuh, kita yang pernah gagal, kita yang pernah tersandung. Tapi ternyata Tuhan yang memakai dari satu generasi ke generasi lain. Melanjutkan kepercayaan untuk menyebarkan misi kerajaan Allah kepada kita yang rapuh, kita yang tidak berdaya. Rasanya ibu bapak, kalau kita memakai ukuran manusia soal integritas, kita nggak layak mendapat kepercayaan itu. Nunggu kita jadi sempurna, buat kita udah jadi, wah ini udah teladan yang top chair gitu ya. Menjadi pribadi yang penuh berintegritas. Kayaknya kalau seperti itu nggak mungkin kita tiba pada hari ini. 31 tahun bahkan lebih ya. 31 tahun itu pendewasaannya. Tapi kalau dari Bajem, Posjem, Pakris berapa tahun kira-kira? Hampir 50 tahun ya. Tambah 5, 37 tahunan lah ya, 36, 35. Seusia PS Aries enggak sih? Ya. Kalau kita bayangkan. Kalau pakai standar itu enggak mungkin kita tiba pada hari ini. Tahun 2023. Kalau begitu, apakah memang menjadi pribadi yang berintegritas ini enggak penting di dalam karya anugerah Allah? Rasanya ibu bapak dan saudara semua, kalau teks ini sampai ada di Injil, kayaknya itu kesimpulan yang salah. Tapi justru Yesus ingin menyampaikan bahwa integritas bukan sekadar syarat. Integritas bukanlah syarat untuk kita mendapatkan kepercayaan meneruskan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tapi justru integritas adalah sebuah panggilan untuk kita bertumbuh. Dan bahkan, kalau makna sederhana integritas itu apa sih? Kesatuan antara kata dan perbuatan. Bertumbuh dalam integritas rasanya bukan sekadar kesatuan kata dan tindakan, tapi apa? Kita dipanggil untuk berintegritas karena bertumbuh di dalam integritas merupakan dorongan pertumbuhan agar kita semakin bersatu dengan
gerak cinta kasihnya Allah. Integritas bukan sekadar melampaui sekadar satunya kata dan tindakan. Karena apa? Kalau seperti ini bahaya Bapak Ibu. Karena akhirnya kita cuma sekadar ngomongin, oh ini teori kita praktekin. Oh ini peraturan undang-undang kita pelakunya. Tapi integritas adalah kesatuan gerak manusia dengan gerak Allah. Dan ini yang kemudian dibuktikan. Ini yang kemudian disampaikan Yesus di dalam Injilnya. Kalau kita perhatikan percakapan soal integritas di dalam Injil kita, bermuara pada 2 ayat terakhir. Saya ingin kita semua membaca kembali 2 ayat terakhir, ayat 11 dan 12 dari Matius 23. Kita baca bersama-sama Ibu Bapak dan Saudara semua. Matius 23 ayat 1 sampai 12, saya membaca dari Alkitab TB2. Kita baca bersama 1, 2, 3. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Percakapan soal integritas justru bermuara pada ayat ini. Dan ini ayat bicara soal apa Ibu Bapak dan Saudara semua? Bagaimana perintah dari Yesus untuk bertumbuh, untuk menjadi pelayan. Dan gerak siapa ini? Ya geraknya Kristus sendiri bukan? Ketika Allah Sang Tuhan yang terluka oleh keberdosaan kita, kalau geraknya dunia gimana? Kalau ada yang bersalah, ya nunggu dong dia minta maaf. Pelaku minta maaf dulu. Ya nunggu dong. Sampai dia yang telah berkhianat, dia menghampiri dan minta maaf. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Geraknya berbeda dengan gerak dunia. Geraknya berbeda. Kadang geraknya adalah berbeda dengan logika dunia. Dia yang justru datang dan bahkan menjadi pelayan. Bertumbuh menjadi pelayan, menjadi bentuk bagaimana kita sebagai gereja mau terus bertumbuh sebagai pribadi yang berintegritas sesuai dengan gerak cinta Allah. Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika mengingat poin refleksi ini, saya mengingat kemarin saya sama Parinto sempat ngobrol sama artis yang datang ke sini. Siapa tuh? Wah, Bu Lucy udah. Ivan Kabul, ada yang foto kemarin berdua, selfie. Bapak Ibu yang pernah, Bu Daisy yang selfie berdua ya. Ibu Bapak yang sering nonton gosip-gosip di TV. Dia adalah salah satu presenter dan kemarin melakukan bina public speaking. Makanya kalau tadi dengar, wah pewarta kita luar biasa gitu ya. Nah itu hasil latihan. Kemarin Penatua Monik digojlok sendiri gitu ya. Beberapa menit sama Ivan Kabul. Nah kemarin kami ngobrol sebentar saya sama Parinto. Lalu dalam obrolan itu sebenarnya kita bicara soal kemungkinan untuk memfollow up gitu ya. Memfollow up kegiatan public speaking ini ke dalam proyek-proyek yang mungkin akan bisa dikerjakan di GKI Taman Aries. Tapi kemudian saat itu Ivan Kabul sharing kepada kami. Pak, ini sebenarnya yang sulit ketika bicara soal pelayanan. Karena apa? Apalagi saya sebagai seorang yang dikenal punya public speaking yang bagus, punya ilmu komunikasi yang bagus. Lalu udah gitu jadi pelayan, misal jadi liturgos. Karena ini industri saya. Saya akan apa? Ini justru pelayanan malah menjadi tempat yang paling rawan untuk saya apa? Untuk saya mencuri kemuliaan Tuhan. Karena saya merasa saya yang paling tahu. Apalagi tuntutan industri, kemarin Ivan Kabul juga bilang ya. Tuntutan industri itu harus semakin menonjolkan diri, kalau enggak tergilas oleh industri.
Ini justru kalau misalnya, wah saya makin sering pelayanan sebagai liturgos dan segala macam gitu ya. Saya sadar bahwa saya bisa-bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kemudian karena saya menyadari hal ini, karena itu saya pengen melatih diri untuk terus menjadi pelayan. Akhirnya saya punya inisiatif menggerakkan beberapa teman pemuda remaja di GKI Puri. Kita bikin namanya tim tukang pukul. Wah, apa tuh? Kirain kita singkatan ya. Tukang pukul lonceng. Gitu ya. Ternyata tukang pukul lonceng, tenang Bapak Ibu gitu ya. Bukan mukul Bapak Ibu, tapi tukang pukul lonceng. Dari ilmu yang ia pakai dia gimana cara memukul lonceng supaya memang jadi menghimpun gitu ya umat. Dan itu kan di balik layar, enggak terlihat di depan muka. Dan ternyata tim tukang pukul ini yang kemudian bertransformasi menjadi tim hospitality. Gitu ya. Ada anak remaja pemuda, katanya kurang lebih 11 orang saat ini udah ada. Mereka yang komit, mereka yang setia, setiap ibadah, ada penyambut jemaat, ada. Tapi kemudian ngasih tahu, ini yang kosong dan segala macam. Ibu bapak dan saudara semua, apa yang ingin saya ceritakan di sini bukan berarti nanti di GKI Taman Aries juga ada tukang pukul ya Bapak Ibu. Tapi apa? Bertumbuh dalam pelayanan bukan bicara soal semakin banyak pelayanan. Semakin sering kita tampil di depan. Semakin sering kita melayani 4 minggu berturut-turut, 4 minggu berturut-turut juga. Tetapi ketika kita semakin bertumbuh menjadi pelayan adalah ketika kita juga semakin menyadari terhadap peluang kita mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita hanya menyenangi satu jenis pelayanan tertentu atau gemar dalam pelayanan. Hati-hati, kita harus punya awareness, punya kesadaran terhadap peluang kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bertumbuh menjadi pelayan adalah sebuah kesadaran untuk kita tidak menjadi tuan atas pelayanan kita. Rasa itu yang harusnya tumbuh. Semakin kita bertumbuh dalam pelayanan, semakin kita aware, kita harusnya nggak menjadi tuan atas pelayanan. Ini refleksi yang pertama, ini gerak Allah yang pertama. Ketika kita mau terus bertumbuh dalam integritas. Yang kedua, ibu bapak dan saudara semua, berkaca dari bacaan pertama yang tadi disampaikan oleh Bu Sani tentang Mika 3 ayat 5 sampai 12. Ketika kita membaca secara detail, apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ini adalah kecaman terhadap para pemuka agama Yahudi. Di mana mereka memanipulasi firman Tuhan. Ya, mereka bertumbuh di dalam firman tetapi penuh dengan manipulatif. Mereka kemudian mengatakan kepada umat yang kasih makanan yang mengenyangkan mereka, mereka yang kasih materi, wah firmannya apa? Yang senang-senang. Tapi kepada orang yang gak pernah raktirin, mereka bilang hati-hati perang akan datang. Memanipulasi firman hanya untuk kepentingan diri kita. Saya juga langsung aduh jangan-jangan saya cuman baik pada orang-orang yang sering kasih saya makanan. Tapi pada orang yang suka tadi ya kardio, karena diojok-ojok suruh olahraga. Saya bilang, hati-hati Pak Bu, perang mau datang. Itu udah memanipulasi firman. Iya, kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk berintegritas ikut dalam gerak Tuhan perlu bertumbuh dalam firman. Tapi jangan sampai firman itu menjadi alat untuk kita memanipulasi. Bertumbuh dalam firman yang tidak manipulatif. Firman yang tidak hanya menjadi musiman karena suapan dan sogokan. Tenang Pak, tenang. Saya mah nggak mungkin kayak gitu. Malah syukur dapat firman Tuhan. Iya, hati-hati jangan pikir kita nggak memanipulasi firman karena
kita nggak seperti para pemuka agama? Contoh sederhana ketika kita memanipulasi firman. Ketika kita hanya ke gereja didasarkan pada apa? Wah, hari ini temanya menarik nih. Wah, hari ini pendetanya pendeta Hizkia nih. Biasanya suka ngelucu. Nggak mau kalau pendeta yang satu mah yang ada negur. Kalau ke gereja A mah khotbahnya begini-begini aja. Mendingan ke gereja B, khotbahnya membuat hati senang, gembira. Bukankah di situ kita sudah merasa diri yang paling tahu firman Tuhan? Kita memanipulasi firman ketika apa? Kita tidak menyandarkan pada kesetiaan kita, ketekunan kita untuk mendengar firman Tuhan hanya sekadar untuk kepuasan diri semata. Hati-hati, itu juga bentuk memanipulasi firman. Bukankah gerak Tuhan adalah gerak kesetiaan? C.S. Lewis, pengarang Narnia, pernah berkata, setia berproses adalah kunci untuk menghasilkan integritas yang kokoh dalam diri kita. Ketika kita setia, itu adalah kunci untuk kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ibu bapak dan saudara semua, Mazmur tadi berkata, mengapa kau tertekan, hai jiwaku. Lalu baris kedua, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah. Bertumbuh di dalam pengharapan meski di tengah tekanan. Jelas gerak dunia ini berbeda dengan gerak dunia. Dunia kalau ada yang neken gimana mau tumbuh, benar nggak? Tapi di dalam Tuhan, di dalam gerak Tuhan, ketika tekan dia bertumbuh. Ingat Yesus, kisah Yesus ketika Yesus semakin diolok-olok, justru di situ pengharapan tumbuh lewat salib. Maka di tengah tekanan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan hidup, marilah kita pilih untuk menumbuhkan benih-benih pengharapan itu. Marilah kita menumbuhkan pengharapan supaya pengharapan itu tidak pernah pudar. Saya yakin ibu bapak dan saudara semua sudah tahu gimana caranya mendekat pada Tuhan. Semua bisa dilewati. Saya nggak mau kasih lagi kesaksian. Sudah terlalu banyak kesaksian apalagi di masa pandemi kemarin. Bagaimana orang-orang yang mendekat kepada Tuhan kemudian justru bertumbuh dan punya pengharapan. Bahkan bukan hanya masa pandemi, gereja kita pun sudah memiliki kesaksian itu. Kemarin Pak Daniel di sapaan doa cerita Pak Daniel, mana Pak Daniel? Masih di belakang atau di depan gitu ya. Pak Daniel kemarin cerita. Ya karena Penatua Sarpen ceritanya nggak jauh dari Sarpen gitu ya. Soal gedung gereja yang tadi kiblatnya ke sana, lalu ke sana gitu ya. Gedung gereja yang tadinya kecil sampai besar. Berapa kali dulu ya udah kasih wah ini susah lingkungan sini, kasih izin. Lalu diulang lagi izinnya harus pakai KTP. Banyak tekanan. Kalau nggak dijalanin saya nggak mikir gitu. Saya sampai nggak kepikir itu beneran jalan masing-masing ke rumah dari rumah ke rumah untuk minta iya. Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tapi apa yang terjadi? Ini kita menyaksikan pertemuan ini, kita ikut gerak Allah yang kadang nggak sesuai logika. Saya menyaksikan 1 tahun terakhir poliklinik. Saya juga mungkin pernah cerita. Kita bersyukur hari ini di usia 31 tahun, poliklinik udah grand opening. Udah ada 3 poli ya, poli umum, poli gigi, sama poli akupuntur. Wih, kok bisa berkembang polinya cuman gara-gara apa Bapak Ibu? Rayap. Kita tuh mau buka poli pas habis pandemi, tapi pas mau buka, ketemunya apa?
semua udah dimakan rayap. Atapnya, ya udah yuk kita renovasi. Tapi kita lagi nggak ada duit. Tapi jadi, ada iman. Di tengah tekanan, ada harapan yang tak pernah pudar. Dan itu menjadi kisah untuk kita teruskan dalam pertumbuhan gereja ke depannya. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, inilah panggilan kita bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Tuhan percayakan misi kerajaan Allah bukan karena kita udah sempurna, bukan karena kita sudah menjadi pribadi yang sempurna berintegritas, bukan. Tapi Tuhan kasih misi ini kepada kita supaya kita semata-mata ikut dalam geraknya Tuhan. Punya kesatuan gerak antara Allah dan gerejanya. Ketika apa? Kita mau terus bertumbuh menjadi pelayan. Punya awareness, punya kesadaran supaya dalam pelayanan kita tidak menjadi tuan. Ketika kita bertumbuh dalam firman yang tidak manipulatif. Dan ketika kita juga terus berharap di tengah tekanan, disitulah kita bisa bertumbuh sebagai pribadi yang berintegritas. Bertumbuh sebagai pribadi-pribadi gereja yang semakin memiliki kesatuan dengan gerak Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Menjadi gereja pribadi-pribadi. Menjadi gereja komunitas GKI Taman Aries. Yang semakin berintegritas. Kita satu dengan gerak cinta kasih Allah. Tuhan menyertai kita semua, amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan terorang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudusan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyanyikan terus nyanyian baru di hadapan-Mu ya Tuhan, hanya untuk nama-Mu, sebab Engkau juga yang terus memberikan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan kiranya rahmat-Mu ini menyadarkan kami bahwa kami juga harus terus peka terhadap gerak-Mu yang terus membarui sebagai gereja. Kami mau terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, mau terus mengikuti gerak-Mu yang sungguh selalu membarui kehidupan. Ketika kami sebagai gereja mau terus bertumbuh, mau terus bertumbuh menjadi pelayan, merendahkan diri, tidak gampang puas dengan pencapaian. Kami mau terus menjadi hamba di dalam pelayanan yang kami ambil, pelayanan yang kami pilih. Kami juga mau terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, firman yang membukakan kami hal-hal baru. Bukan menjadikan pengetahuan kami akan firman, membuat kami merasa diri bisa memakai ayat-ayat hanya untuk membenarkan diri kami. Memakai ayat-ayat Alkitab hanya untuk memanipulasi kepentingan diri kami sendiri. Dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk ketika kami menjadi pribadi yang berintegritas, kami juga mau mengikuti gerak Allah yang terus membuat pengharapan mekar di tengah kesesakan sekalipun. Biarlah ya Tuhan diri kami pun mengalami kemekaran, pertumbuhan, berbunga di tengah kelamnya dunia. Karena itu ajar kami untuk terus berharap mengikuti gerak Tuhan. Sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan bagaimana Engkau telah mempercayakan kami misi Allah untuk melanjutkan karya keselamatan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa untuk GKI Taman Aries ya Tuhan. Kiranya gereja ini pun dapat terus menjadi gereja yang bertumbuh dan menginspirasi kehidupan. Tuhan juga yang menolong untuk sore nanti ketika kami akan merayakan HUT 31 dengan bersama-sama dengan penuh syukur. Dalam bentuk perayaan, kiranya Tuhan menolong supaya perayaan tersebut membuat kami juga semakin merefleksikan diri bagaimana caranya untuk menjadi gereja yang semakin bertumbuh dan semakin menginspirasi. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja sebagai pribadi yang ada di jemaat-Mu ini. Mereka yang hadir sebagai umat, sebagai simpatisan, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai aktivis, sebagai karyawan, sebagai koster, dan peran-peran lain yang Engkau percayakan. Kiranya kami semua dapat bersatu hati saling bergandeng tangan untuk mengikuti gerak Allah. Dan kiranya Tuhan kami sebagai gereja, bagian dari gereja dunia pun dapat sama-sama bergandeng tangan untuk mengikuti gerak Allah yang menyatakan cinta kasih di tengah dunia yang saat ini sedang dipenuhi, diselimuti dengan peperangan.
Berikan hikmat kepada kami untuk mendoakan para pemimpin bangsa supaya mereka tidak jatuh pada sakit hati, saling balas dendam, yang akhirnya mengorbankan rakyat-rakyat sipil dan bahkan mengorbankan gerak cinta kasih Allah. Doakan gereja ya Tuhan supaya memiliki hikmat kebijaksanaan untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di tengah dunia maupun bangsa ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang gerak cinta kasih-Nya begitu menakjubkan untuk kami semua. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur ini kita dasarkan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh rahmat, merupakan suatu sukacita bagi kami, karena hari ini kami dapat mensyukuri penyertaan-Mu selama 31 tahun bagi GKI Taman Aries. Rasa syukur inilah yang menggerakkan kami untuk menyampaikan persembahan kepadamu, baik berupa materi maupun hidup kami, agar dipakai untuk pertumbuhan gereja-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola oleh majelis jemaat, sehingga nama-Mu yang semakin masyhur di dunia ini. Kiranya gereja bertumbuh dan semakin menginspirasi, ketika misi kerajaan-Mu pun semakin tegak di dunia ini. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ucapan syukur kami. Amin. Umat yang terkasih, mari kita mensyukuri penebusannya yang telah menjadikan kita sebagai gerejanya. Jangan hanya berbangga dengan status ini, tetapi wujudkanlah secara berintegritas saat kita terus mengikuti dan bersatu dengan gerak cinta kasih Allah. Dengan demikian kita tidak akan jemu mewujudkan kata dan karya agar kabar baik tersiar bagi seluruh ciptaan. Tebus olehnya, kini layanilah mukhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kaum perempuan, kaum laki-laki, bersama. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kaum laki-laki, Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. perempuan, Tunjuklah terus kebenaran-Nya sanjung rajamu. bersama. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita bersama-sama menyambut berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan
Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tidak lengkap kalau ulang tahun tidak menyanyikan lagu. Mari bersama dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kita saling mengucapkan bersalam-salaman dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun GKI Taman Aries. Selamat ulang tahun GKI Taman Aries. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah memberi ulang tahun. Kita ingat selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKI Taman Aries. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan beri ulang tahun. Selamat ulang Selamat ulang tahun buat kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.